soal poligami itu sholat berkah, zakat berkah. Ya. Ya saya hanya bilang poligami berkah. Tapi pernah minta izin Bang Aldi sama ibu? Pernah. Bu, saya mau poligami gitu. Iya. Apa kata ibu? Nggak boleh. Ya Allah, jadikan papaku, kan manggil ini papa kan? Ya. Papaku ultramen ya Allah. Bulian yang paling berat yang dirasakan oleh anak? Bulan yang paling berat, anak saya sempat dikeroyok juga di sekolah. Fisik. Waduh, fisik itu. Sampai saya telepon itu polisi untuk nangkapin orang yang... Anda berbeda pendapat tapi kok bisa kompak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi siang, wabarakatuh. sore, malam. Wah, ini spesial banget. Nggak tahu kenapa ini hari ini nih gue seneng banget kedatangan petinggi-petinggi yang luar biasa. Apalagi khususnya gue didampingi oleh guru gue, mentor gue. Lu mau bilang gue lebih tua aja? Nyebut gue guru. Maksudnya yang umurnya sama kayak umur bapak gue. Sebut senior. Iya. Lo sebut aja dia teman kakek lo. Oh, jangan. Ini gue akan jadi host berdua dengan mentor gue, ada Kang Maman. Tunggu. Ini Kang Maman, kirain jadi Corbuzier. Ya. Kang Maman, Ah, hari ini kita akan apa ya? apaan? Gue belum wawancara udah dibully orang di Twitter. Sabar Kang. Masang foto bertiga ditanya, ngapain ngasih panggung sama dua orang ini? Nyebelin banget kan? Kang sabar Kang. Pak Jokowi dibully jadi presiden. Oh iya benar. Insya Allah Aldi Taher dibully jadi presiden. Benar. Ya. Poligami. Hari ini selain spesial saya akan berduet dengan Kang Maman. Kita juga punya bintang tamu duet. Ini ada calon, insya Allah suaminya Nisa Sabian. Insya Allah. Dan Dan juga, calon suami Ayu Ting Ting sebelah gua. Amin. dan Aminnya calon kenceng amat. Aminnya kenceng amat, Pak. Ya amin. Orang doa-doa positif. Betul. Nah itu yang gue suka dari My Lord to the Betul. Bone Empire. Betul. Dan ada calon insya Allah suaminya Ayu Ting Ting. Aldi Taher dan Lord Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia jaya-jaya. Mulia Jaya Jaya. Jaya. Dewi Persik, I love you. Kayak lirik lagu India sih. Itu Jaya. Mulia jaya-jaya. Mulia jaya. Jadi kalau mau kejayaan, seperti kita semua yang dilakukan oleh JNE juga, capailah dengan kondisi kemuliaan. Baru akan tumbuh jaya terus. Betul. Amin. Tapi terima kasih JNE udah ngundang saya. Insya Allah ini uangnya buat beli popok anak. Ya. Oke. Lord, Bang Aldi, manggil Bang boleh ya? Manggil saya Mr. I love you so much. The Bone. Tapi yang pasti teman-teman JNE, ini spesial episode di podcast Untold Story-nya JNE. Ini pokoknya kita akan mengupas sisi lain. Saya tidak akan mengupas banyak hal yang sudah viral tentang Aldi Taher dan juga Lord Rangga. Karena menurut saya kalau menonton itu jangan di sini. Betul. Bener nggak Kang? Jadi di sini kita akan cari tahu. Sebenarnya mungkin banyak yang sudah lupa kapan sih Aldi Taher itu berawal, dari mana sih seorang Aldi Taher? Dari kepompong, Pak. Ya Tuhan. Jadi kupu-kupu. Tapi sebelum kita lanjut, izin Lord, Yes. Ya. ayahanda, Yes. saya mau nyanyi dulu. Oh boleh ya, boleh. JNE, I love you so much. JNE tetap semangat. Cakep. I'm a Lord Rangga Empire. Udah jangan banyak-banyak. Masih ketularan Dewi Persik. Ya baik-baik terencok ya. Oh, Kang Maman, ini Pertanyaan saya sederhana karena Ini. saya tahu betul syutingnya Tawa Sutra, yes. tahu betul persahabatan mereka di lapangan. Hari Untung ada nonton ya, Hari Untung ada ya? Hari Untung, ada beliau, ada dua orang yang sudah berpulang. Almarhum. Seandainya di depan matamu hari ini ada Budi Anduk, ada Namnung, apa yang ingin kamu katakan? Nah, Ada Budi Anduk, ada Ada Ade Namnung. Namnung. Saya mau bilang, I love you so much to the bone. Ngerti nggak, Lord? Ngerti. Oh iya. Apa yang paling bisa diingat dengan dua sosok bertubuh gempal dan berhati mulia ini? Budi Anduk, orang yang apa adanya. Orang yang tulus dan orang yang sering bawa anduk. Kemana-mana bawa handuk. Iya.
Enggak, karena emang namanya anduk, Pak. Itu Budi Anduk. Tapi menggambarkan betul suasana kerahyatannya dia kan. Masya Allah. Ingat nggak Pak SBY dulu maju presiden? Ya. Itu sempat Pak Budiono mukanya diganti Budi Anduk. Ya. SBY berbudi. Itu ini kenyataan ya. Betul. Saya lihat meme itu loh. Betul. Ya karena memang ini kenyataan dan Masya Allah sama kayak beliau nih. Sosok yang apa adanya. Ya. Insya Allah mereka husnul khotimah. Amin. Mas Ade Namnung, Mas Budi Anduk, dua sosok guru juga buat saya, kakak juga, sahabat, Ya. sama-sama nunggu cair dari Antv, honor, ya dong. Ya. Ya itu, mereka berdua orang yang apa adanya, tulus, Ya. dan keluarga. Nah, Sangat family ya, sangat Family. suasana keluarganya kerasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mau nanya tadi saya ada bicara tentang dua orang yang sudah pergi. Iya loh. Kalau di depan mata Lord Rangga hari ini muncul sosok almarhumah ibu, apa yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan ibunda saya. Ya, Ibunda saya kebetulan meninggal saat 15 hari sebelum meninggal. Itu telepon saya. Jadi sampai hari ini pun jujur, sejak saya pulang keluar dari penjara pun sampai hari ini saya belum bisa nengok makamnya. Saya mengikuti prokes dalam artian posisi itu. Ya. Sehingga janji pada saat nanti kemarin keluarga setelah nanti lebaran dalam posisi mungkin sudah tidak ditutupnya itu baru kami akan ke sana dengan Insya Allah. yang jelas sosok ibu adalah sosok penyemangat ya. Yang memberikan semangat saya dan mendidik saya jadi banyak sekali. Contoh, ketika saya ditanya dan masih konsekuen sampai hari ini, nak punya keinginan apa? Artinya sebuah cita-cita dong. Selalu ibu menanyakan itu. Sampai ibu pun sudah tiada, Lord Rangga tetap saya akan menjadi presiden Indonesia yang menguasai bumi ini. dan apa kata ibu mendengar jawaban itu? Dan ibu tidak pernah memberikan jawaban sebelumnya. Justru setelah mau almarhum, ketika dengan usia 92 tahun kami ada pas masih Polda masih bisa nengok-nengok saya ya, ketemu saya terakhirnya. Namun pada posisi setelah Bunda saat 15 hari sebelum meninggal, komunikasi waktu itu kami masih ada di Polda juga, komunikasi itu justru komunikasi yang terakhir. Ya. Dan memberikan restu buat Lord Rangga maju ke Capres 2024. Oke. Tapi dia kaget nggak Lord Rangga berurusan sama pihak keamanan? Iya pasti lulu lantak lah semuanya. Karena apapun keadaannya dari saudara 8 orang saudara saya kan. 8 orang saya kan bersaudara. anak laki-laki yang dapat minta karena kakak saya itu perempuan semua. Oh. Apa sih kalau ngomong Jawa kayak anak dapat minta lah gitu ya. Iya. Dapat minta. Dulu nyidamnya itu cumi kepada ayah. Kayak Anda itu cumi. Dibuatlah cumi akhirnya satu berendang besar, dimakannya. Akhirnya cuminya itu nempel di sini nih. Nih tapi ini karena ibu dulu waktu kecil, usia anak-anak, ibu kalau mau melakukan sesuatu, saya mau pipis, itu syaratnya dibersihin dulu itu. Kalau lagi di lapangan itu bawa sapu lidi. Ya. Begitupun baju saya kalau saya mau pipis, itu saya minta dibersihkan dulu. Supaya? Baru saya bisa pipis gitu. Oh. Jadi supaya bersih. Jadi kebiasaan ya. Ya, Biasa sama Itu dari sekarang. Ibu pun melakukan itu. Ya ibu selalu, paling lama itu beliau di kamar mandi. Karena ketika mau melakukan sesuatu ini, bebersih dulu. Itu nempel di saya akhirnya juga. Tapi yang jelas ibu adalah sosok yang menjadi inspiratif saya untuk tetap mengabdi dan bisa berpunya kepentingan banyak orang. Itu Bunda selalu menyampaikan seperti itu. Punya manfaat banyak. Punya manfaat. Kalau- Itu sosok yang sudah meninggal. Iya, itu. Saya mau ingin lihat sosok yang sudah hidup, yang masih hidup. Masih hidup. Anaknya terlihat cicilan, Ya. kita baru berdiri, dia udah goyang di sini, Udah joget-joget. sudah joget-joget. Apakah itu juga dia lakukan setiap hari kalau bertemu dengan perempuan bernama Rosita? Nah, ini yang kita pengen tahu tuh. Tahu aja nama ibu saya ya. Wah, Pak, kalau ngomongin ibu, Pak. Pak Jokowi nelpon saya misal nih. Ya. Suruh jadi menteri, misal, suruh ke istana. Terus saya lagi mandiin ibu saya. Ya
Ya udah, saya mandiin ibu saya dulu, baru saya berangkat ke sana. Baginda Rasul bilang, ibumu, mau ngapain lagi kita Pak? Mumpung masih hidup, ayo sayangin ibu, ya, nggak ada alasan buat tidak menyayangi ibu. Dosa terbesar yang kamu pernah buat untuk ibu, terhadap ibu? Saya belum jadi anak yang baik buat beliau. Ya, kalau kita udah ngerasa paling baik, takabur, nauzubillah. Ibu saya stroke 2001. Waktu saya mau masuk kuliah waktu itu. Saya bilang sama ibu, saya nggak mau kuliah Bu, saya mau jagain ibu. Ya. Karena ibu saya serangan stroke karena darah tinggi ya, qadarullah. Dan saya percaya sakit itu adalah karunia dari Allah. Karena Nabi Ayub dia sakit. Ya. Saya pun pejuang kanker kan. Saya alhamdulillah sembuh dari kanker. Saya kemo 6 kali. Nah ibu saya sudah stroke 21 tahun. 2001 ya, 20 tahun. Jadi alasan saya hidup insya Allah dan baginda Rasul juga perintahkan ibumu, ayahmu. Insya Allah kita udah sayang sama ibu dan ayah, sayang semuanya. Amin. Insya Allah. Amin. Masih sering memandikan ibu tiap hari? Alhamdulillah. Walaupun sudah punya rumah sendiri, pasti pulang ke rumah hanya untuk bertemu dengan ibu? Oh nggak ada cerita. Insya Allah ibu saya harus tinggal sama saya terus. Amin. Ya. Karena anak laki-laki mengabdi kepada ibu. Aku ngebayangin kalau kamu poligami, ibumu ditaruh di istri pertama atau kedua? Nah itu. Ibu saya aja nolak poligami, Pak. Kenapa kamu selalu mengkampanyekan tentang poligami? Ya karena saya bukan ibu saya. Oh. Kalau ibu saya ditakdirkan waktu itu seorang laki-laki juga. Soal poligami itu sholat berkah, zakat berkah. Ya. Ya saya hanya bilang poligami berkah. Kalau adil. Saya mencintai ibu saya belum tentu saya harus jadi ibu saya. Nah. Saya mencintai poligami belum tentu qadarullah itu semua. Tapi pernah minta izin Bang Aldi sama ibu? Pernah. Bu, saya mau poligami gitu. Iya. Apa kata ibu? Nggak boleh. Ya pasti nggak To boleh. the point. Iya. Ya, Lord. Lord setuju? Saya tidak Pandangan. setuju ya. Kalau perkara di Mas Aldi mau poligami sah-sah saja. Tetapi persoalan berkaitan soal poligami, saya tegaskan tidak perlu dipromosikan. Karena di dalam poligami ayat tadi di sana menyebutkan yang saya anut ya dalam hal ini bahwa itu ada satu ayat di sana memerintahkan bahwa demi keadilanku kata Allah, kunya Allah ya, laki-laki muslim boleh menikah 2, 3, 4. Berarti di sana ada kandungan demi keadilannya Allah. Bukan keadilannya kita. Bukan keinginannya di Mas Aldi. Atau bukan keinginan kita. Benar. Anda berbeda pendapat tapi kok bisa kompak ya? Nah itu. Kompak, persoalan perbedaan justru itu adalah keindahan. Selalu kita bisa jaga. Orang tidak seharusnya sama. Tapi justru perbedaan itu ada dinamika. Ada perbedaan itu justru adalah yang memberikan nilai tambah. Ada perbedaan itu adalah yang memberikan satu semangat juang kita. Ayo Ting Ting, dengerin nih. Calon suamimu berbicara. Amin. Amin. Diaminin lah kita. Dan aminnya tegas gitu. Bro. Pokoknya harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Lord. Karena dia yang mulai kan? Bukan yang jodoh-jodohin. Iya. Lord, Gak apa-apa kadang-kadang sebagai saudara muda kan harus. Ya nggak apa-apa lah Ayo Ting Ting. di medsos, Lord, di medsos, Iya. kalau presiden dengan wapres itu berbeda, itu udah dianggap, aduh, Betul. kok nggak kompak sih presiden sama wapres? Ini Itu malah justru bahwa sebuah perbedaan itu adalah dinamika kemajuan bagi bangsa. Perbedaan itu bagi orang bisnis, pembisnis juga adalah mendapat nilai tambah yang lebih banyak. ini Lord bicara atas nama Tanpa bangsa. perbedaan, atas satu contoh perbedaan sekarang, laut hitam, Dimas putih, ya kan? Ada mancung, ada pesek. Semuanya adalah perbedaan yang memberikan nilai daripada hikmah yang terbesar. Oke. Bisa ada nilai besar. Lord bicara atas nama bangsa Indonesia, atas nama Sunda Empire. Atas nama bangsa Indonesia dan seluruh umat mewakili yang ada di bumi. Kok sifat-sifat seperti ini jarang terlihat di podcast di mana-mana ya tentang Karena ini spesial Pak. Ya ini spesial JNE. Spesial JNE ini, Masya Mulia, Allah. Jaya, Jaya. Seperti kakek saya itu. Punya istri 5 tapi tidak pernah mendua. Sesari Pidato Sunan Jati punya istri 5. Tapi tidak pernah mendua, meninggal baru menikah lagi. Nah, begitupun daripada abah saya, punya istri 9, tetapi tidak pernah mendua.
begitu meninggal menikah karena kakek umurnya panjang ya. Jadi akhirnya Itu ditinggal memang karena meninggal. karena memang Takdir, meninggal. itu Kalau kan ditinggal hidup, ditinggal hidup berarti Allah akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah lagi dan ikhlaskan. Ikhlasan itu begini ukurannya. Kalau pernah tersakiti dalam posisi hati kita, jangan pernah dibalas dengan kesakitan, tapi justru dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih yang memberi sakit. kita bisa ambil kesimpulan tuh dari beliau bahwa kadang-kadang tuh orang berpisah bukan karena saling benci, tapi karena tidak ingin saling menyakiti lagi. Kan? Lord Rangga berurusan dengan petugas keamanan, Lord Rangga masuk ke Sekolah. tempat kos yang baru. Bagaimana perasaan 7 anak dan cucu-cucu melihat hal itu di layar kaca pula? Iya, dan saya harus bisa tampil tetap bagaimana bisa merawat. Karena apapun yang ada di proses hidup seperti tadi, lo tetap mensyukuri. Lord merawat, tapi dia bersedih nggak anak-anak? Iya pasti dong. Ketika lo bersedih ya kita semua ikut bersedih. Contohnya di saat anak saya dibully, semua dibully. Lah saatnya ketika kembali bahwa apa yang disampaikan lo dan di bawah lo mulai ada bukti-bukti, lo dalam sisi kemuliaan, ya mereka dimuliakan juga. Jadi sekarang ikut kembali kepada proses perjalanannya hidup tadi. Dan anak-anak saya juga cucu sudah memang saya terapkan dari mulai di dalam ya, sudah terapkan bagaimana dia membuatkan kekuatan iman yang baik dan kuat, juga terutama menanamkan sifat-sifat jujur itulah yang membuat mereka tetap bersahaja. Lalu kemudian dengan kondisi mereka harus menjadi pemimpin, dididik sebagai menjadi pemimpin. Seperti Lot sekarang ini, sampai detik hari ini juga bukan persiapan hanya Lot saja yang saya sampaikan. Mungkin dalam posisi ini sudah disiapkan juga oleh ayahanda saya, disiapkan oleh kakek dan nenek saya, disiapkan oleh leluhur saya. Antara semua 7 anak itu untuk semuanya menjadi pemimpin dan termasuk untuk hadir di JNE yang kita cintai sekarang. Iya. Berkaitan anak-anak tentu ada perbedaan, namun mereka akhirnya pada titik temu yang bagus ya. Artinya kembali Tetap menghormati orang tuanya, bahwa bapaknya. mereka mengenalnya itu adalah mengenal yang apa? Bahwa ayahnya memang seorang yang sebagai pejuang, ya pejuang umat, pejuang manusiaan tadi. Bahkan saya kembalikan kepada anak yang paling kecil. Ada satu doa yang dalam cerita perjalanan saya itu saat dia masih usia 2 tahun ya. 2 tahun saya lagi sholat dengan sekeluarga saya dengan imam ya. Di musola di dalam rumah ya, rumahnya ada tempat sholat. Dia mengatakan, ya Allah, jadikan papaku, kan manggilnya papa kan? Ya. Papaku Ultraman ya Allah. Ya Allah, jadikan papa Ultraman. Aku jadi senyum kan. Itu satu contoh. Karena anak melihat banyak film-film yang seperti tadi, film-film kita kurang untuk mendidik anak memang saat ini di bangsa Indonesia saat sekarang kan. Akhirnya menonton film-film seperti itu. Tapi mengenal sosok seorang Ultraman, siapa itu anak? Dia berpikir bahwa Ultraman adalah seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang penolong. Itulah akhirnya, makanya saya kembalikan. Nah, akibat doa nak, saya bilang, akibat doa nak Rizky, saya jadi Ultraman gitu loh. Akhirnya Kesampean jadi Ultraman. Dan anak bapak nggak pernah dibully oleh teman-temannya. Punya bapak seperti ini. Iya maksudnya dibully saat kemarin ya waktu kejadian saya baru pertama masuk lah. Tapi persoalan ketika sekarang apa yang saya sampaikan dan saya perjuangkan banyak menjadi penerimaan ya. Hampir daripada selisih dulu adalah 50-50 ya. Sekarang pada dekade di balik ceritanya adalah menjadi sisi kemuliaannya ada di angka 9,999, artinya 0,0001% adalah yang bertentangan, ya artinya anak. Bulian yang paling berat yang dirasakan oleh anak? Bulian yang paling berat, anak saya sempat dikeroyok juga di sekolah. Fisik? Dulu fisik itu, sampai saya telepon itu polisi untuk nangkapin orang yang ini. Dikeroyok karena? Dikeroyok, ya karena tadinya mau benci sama bapaknya nggak ada, ya akhirnya Ini sebelum lo masuk penjara berarti? Sudah di dalam. Di dalam. Cuman saya diberitahukan petugas bahwa nggak merasa bersalah bahwa ini gara-gara bapaknya sampai anaknya dikeroyok? Tidak, justru membela ayandanya inilah. Ayanda merasa benar yang dibawa jadi dikeroyok dalam posisi begitu ya mau tidak mau lah. Banyak luka di fisik anak? Iya, sempat juga dibawa ke rumah sakit. Wow. Dan itu kejadiannya pas anak saya itu yang sekarang di Semea ya, kelas 1. Itu sempat dia lagi di warung, lagi nggak ada apa-apa gitu ya. Belum lagi yang anaknya di SMA perempuan ya, kemudian Rizky dari semua, walaupun dia tukang OSIS semua, rata-rata kan memimpin di sana.
dapat bulian-bulian seperti itu tuh. Hal-hal yang wajar, tapi udah saya tanamkan ya. Belum lagi anak-anak saya yang sudah punya anak, berarti saya punya cucu, berarti itu juga begitu dapat di lingkungannya. Tapi persoalan kembali bahwa kami sudah menyiapkan segalanya. Sudah Untuk menjadi pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian Lord menyampaikan untuk menjadi sebuah pemimpin juga sudah siapkan lahir batinnya. Begitupun mau jadi pemimpin poligami. Misalkan ini. Saya malah mau nanya satu nih. Iya, harus Kali lurus. ini kan dia posisinya anak nih. Iya. Ibu Rosita masih bisa ngobrol dengan baik? Alhamdulillah. Begitu melihat anaknya di televisi suka dibully, suka diceritain di Twitter dan sebagainya, bagaimana perasaan Ibu Rosita? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kita dibully karena menyampaikan kebenaran daripada ingin disanjung karena kemaksiatan. Keluar Jadi- dari mulut Ibu Rosita? Jadi kalau pengen tahu, tanya ibu saya langsung nih. Kalau saya jawab takutnya nanti sotoy ya. Enggak, yang Bang Aldi pernah dengar dari ibu. Seorang ibu itu pasti akan dukung anaknya. Ya, Yang Jadi, terbaik ya. insya Allah. Ya, ya selama anaknya di jalan Allah, kenapa nggak didukung? Lord, tadi menarik Lord, pemimpin tuh ada berapa? 5 syarat. Banyak syaratnya. Apa aja Lord? Yang pertama pemimpin dia punya keimanan yang kuat. Masya Keimanan. Allah. Ya. Karena keimanan itu menyampai ke susu hati ya. Karena kalau pemimpinnya tidak memiliki satu keimanan yang kuat, bagaimana bisa membuka mata hati dan telinga dan juga hati Ya. rakyat? Tentu dirinya dulu. Yang kedua dia memiliki satu cukup ilmu, bukan hanya ilmu lahir tapi ya ilmu batin kayaknya juga harus didapatkan. Ilmu lahir itu dalam agama kita ya. Terserah agamanya apa, semuanya kita Betul. dan kita bisa- Saya cinta Kristen, saya cinta Hindu, saya cinta Buddha, saya cinta Konghucu. Jadi, Saya cinta semuanya. Kita hargai. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin juga tadi. Jadi kalau itu tadi rakyat harus membuka mata dan hatinya, dia harus lebih, ya, harus membukanya itu lebih peka, bahasanya lebih peka. Ya. Seorang Lord memenuhi syarat itu? Itu kembali kepada penilaian Laptop. dari rakyat yang memperhatikan saya ya. Ya itu kita tidak bisa saya Nggak bisa nilai sendiri. Tapi Lot hanya Lot menyiapkan dari kecil memang disiapkan sebagai pemimpin. Nah, saya ingin menguji apakah seorang Lord ini udah pantas jadi pemimpin. Dia harus Betul. punya staff. Betul. Staff itu bukan anak buah. Ya. Tapi Nah, untuk singkatan menjadi itu. pemimpin juga dia harus punya karismatik. Ya, itu satu. Ya, Oke. Harus punya juga tadi dengan kondisi Kesehatan. kesehatan juga yang cukup Oke. mumpuni. Oke. Kemudian dia cukup dengan jaringan. Punya network. Ya, Ini yang paling network dibanggakan dan oleh Lord, bahwa jaringannya sampai ke Internasional. Banten, sampai ke USA. Jangankan internasional, jaringan akhirat pun sudah dijalin. Widih. Istilahnya gitu insya Allah. Ya, kalau kata Ki Hajar Dewantoro, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau cukup baca pun tidak hanya baca yang tersurat, Yang tersirat mesti juga. yang tersiratnya. Ya, makanya Tapi ada baca semua kan? Makanya di sana kalau di Lemuslim Baca yang tersurat, baca yang tersirat. Jadi baca, makanya ikro. ada zikir. Kalau baca kan sekali. Jadi Ya. Lord tinggal jawab ya, Ya. bahwa pemimpin harus punya staff. Banyak Iya, syarat. ini ada 4 staff saja. Yang singkat aja nih staff. Ya. Kan harus punya anak buah kalau pemimpin. Betul. Tapi buat saya staff itu singkatan. S, Sidik, dia harus jujur. Lord Rangga jujur? Ya, Lord Rangga jujur? sifat kebenaran itu selalu diterapkan oleh diri saya. Oke, satu. Saya sih S. belum tentu jujur, Pak. Oke. S. Yang kedua tablik. Iya. Mampu menyampaikan dan komunikatif. Insya Lord seorang yang komunikatif? Insya Allah saya bisa, walaupun dengan berbagai komunikasi modelnya. Oke. Jangankan komunikasi dengan manusia. Kalaupun ada semut datang pun ke sini atau kodok yang datang sini saya bisa. Oke. 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 T. Yang kedua A. Saya boleh ngelambain tangan nggak ke kamera, Pak? Saya boleh ngelambain tangan nggak ke kamera? Aduh, Nggak, ganti Coki Pardede aja yang ngomongin. aduh. Duduk dulu. Ini penting Pak. Nggak. Boleh kami berkah? Iya udah penting nih. S. T. A. Iya. Amanah, tidak hianat. Seorang Lord tidak pernah berkhianat. Kalau orang yang berjujur pasti memegang amanah. Oke. Lord Pasti. Itu menganut ke sana. menuju ke sana. Menuju ke sana. Insya Allah. Pasti. F. Fatona, cerdas. Lord Rangga seorang yang cerdas? Iya, kalau cerdas harus semua cerdas. Oke. Calon menantu, tolong beri penilaian terhadap 4 hal tadi. Cerdas itu kan bukan lagi dinilai dirinya. Sekarang Tapi Lord diam dulu karena mau dinilai. Siap. Silakan Bang Aldi. Dinilai oleh calon. Iya. 4 sifat tadi. Ada di diri Lord? Mohon maaf Pak, saya ngundurin diri jadi calon mantunya. Jadi nggak usah tanya saya, Pak. Ya, Pak ya? Berat ya? Nggak Bukan kuat ya? berat. Nggak kuat. Bukan. Saya nggak berani nilai orang. Oh iya. Nah, ini poin menarik. Kalau ada orang yang bilang apa yang Aldi lakukan hari ini memang untuk uang dan untuk menghidupi orang-orang lain. Ya atau tidak? Bismillah. Ya atau tidak?
Iya atau tidak? Satu kata. Saya tidak menghidupi orang lain. Allah yang menghidupi orang lain. Gua nggak bisa maksa. Iya benar. Dia bisa maksa orang, tapi gua nggak bisa maksa dia gimana? Benar. Iya. Benar. Saya nggak bisa maksa Bapak juga. Sebenarnya soal bahasa. Sekarang coba kita lempar ke Lord. Ya. Ya. Dekat dengan Tunggu Pak, ini kuis apa sih kok lempar ke Lord? Bukan. Sekaliannya call the friend, ask the audience. siapa tahu ada jawaban konkret dari Lord juga. Lord, iya. Mungkin Jawabannya nggak ada di Lord, ada di Al-Quran. Bukan, Lord, bocorin aduh, rahasianya, Lord. Iya, apa Bocorin tentang Aldi. Dia berbuat hari ini untuk siapa, Lord? Nah, itu Iya. Lord. Pura-pura nggak lihat Aldi. Iya. Jangan. Biasanya ngikut dulu aja deh. Ah. Otomatis dia niat mengabdi kepada Allah dengan Ya. menyenangkan tadi Insya istrinya Allah. dan Ya. anak-anaknya Ya. dan pasti dengan orang tuanya juga Ya. dibahagiakan. Siapa lagi? Ya, dan mungkin juga karyawan dan lain-lainnya. Ya. Artinya bahwa itu juga mau menyampaikan bahwa itu adalah bentuk pengabdiannya. Ya bahasanya terlalu kental banget sih. Ya. Kalau tentang Allah ya itu harus ya, Ya. hargai Ya, betul. betul, betul. Ya, tapi prinsipnya juga mungkin sama dengan apa yang saya sampaikan juga tadi. Jadi karena apa? Tuhan menciptakan keseluruhan umat ini semuanya untuk supaya disuruh bahagiakan. Oke. Lord, sebenarnya nama aslinya siapa sih, Lord? Begitu Nama lahir? besar saya, nama Waktu kecil lahir? saya itu Raden Rangga Edi Raharjo. Kalau orang Brebes ngomong Raharjo. Lalu orang Cirebon ke sana Raharja. Lord, aslinya Brebes? RMH, Brebes asli. Karena ibu dari Brebes, ayahanda keturunan Put, telur asinnya enak tuh, Brebes tuh. telur asin dan Nyanyi lagi tentang telur asin. Telur asin, I love you so much. Diingetin sih. Telur asin, tetap semangat. Oh, Lord Cirebon. kemudian, ya ayahanda keturunan di Cirebon. Empal gentongnya enak tuh Cirebon Dan tuh. Brebes Saya itu orang wilayah Cirebon. Batik terus Iya, mie. Cirebon itu wilayahnya 5 kabupaten. Oke, coba. Wilayah kerajaan Dia mau Cirebon bikin itu provinsi baru nih. adalah Cirebon dalam hal ini. Yang terbagi dua yaitu kota Cirebon Kota dan kabupaten. Betul. Kemudian Indramayu, Betul. Kuningan. Kuningan, Majalengka dan Brebes itulah kerajaan Cirebon. Sebentar, Brebes tuh masuknya Kerajaan Akan Cirebon. ini yang Wilayah diperjuangkan kerajaan untuk jadi provinsi baru. Wow, Tapi belum. Udah, jadi belum dari dapat dulunya ini. sudah Iya. bahwa itu adalah bagian dari kerajaan Cirebon. Jadi bukan Jawa Wilayahnya. Barat, bukan Jawa Makanya Tengah. Brebes 60% bahasanya Sunda. Brebes 60% adalah bahasa Sunda. Dari Brebes Tengah sampai ke selatan itu udah Sunda. Itu lebih rasional diperjuangkan oleh Iya, Lord daripada bicara tentang dunia ya. Nggak perjuangin nikah dulu, Pak. Kalau Oh soal- iya itu dulu itu lebih rasional. Itu lebih rasional menurut saya, Pak. Kalau bicara tentang dunia itu kan kembali ada titik keberadaan kita ketika kita ada di bumi, di atas bumi ini. Lord, ini istri saya, Lord. Iya. Udah ketemu ya? Luar biasa. Nggak, maksudnya gini, lama-lama menduda itu tidak asik. Ya bagaimana mau kawin orang saya juga baru keluar bertahu-tahu dari sudah duda kan belum ada kesempatan lah untuk nyarinya. Ada. Habis ini kita berangkat langsung. Kita tinggalin dia. Ya, sekarang Kesempatan itu udah dikasih Allah, Betul. tinggal ya kita ada. ikhtiar. Kan kembali tadi saya bilang cinta itu milik Iya makanya harus optimis, Lord. Bismillah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari gedung ini, ada nggak Mbak yang mau nyari suami kayak Lord? Mbak makeup artis? Mau nggak kira-kira? Mbak udah punya suami belum? Udah, yang belum mana coba? Saya nggak punya suami. Hah? Ya orang lo laki-laki. mungkin terakhir Kang Maman sebelum nanti ada notulen dari Kang Maman nih. Buat Bang Aldi dulu. Pakai notulen. Nanti. Pak, jujur Pak ya. Nih gini, udah deh. Biar Kang Maman, biar Kang Maman juga pusing juga. Enggak. Kang Maman. Ya, ya. Kalau obrolan ini jangan pakai notulen, pakai notaris. Bang Aldi 5 terakhir. episode loh ini. Hei, terakhir. Gimana? Untuk semangat teman-teman JNE dari Bang Aldi. Nggak pakai nyanyi. Nggak pakai nyanyi tapi ya. Narasi, saya minta narasi. Oke. Sayangi ibumu, ayahmu. Dah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Oke, dari Lot. Bangun diri kita untuk memulai berbuat baik dengan siapapun. Berbuat baik dimanapun. Berbuat baik dalam keadaan apapun. Insya Allah kita dapatkan kemenangan. Mulia, jaya. Amin. Kang Maman, saya rasa Kang Maman punya satu kata-kata terakhir yang menarik untuk menutup episode kali ini. Nah kalau menurut saya nih gambarnya sendiri aja di sini. Jangan. Nah, oke. Biar kayak Mario Teguh. Saya persilakan Kang Maman. Di tengah keriuhan ini menarik sih mendapatkan kalimat-kalimat yang indah dari dua orang ini. Sepakat.
memang baik menikahi orang yang kita cintai, tapi lebih baik mencintai orang yang kita nikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang yang sempurna, nggak bisa melihat siapapun dengan hitam putih. Yes. Tapi kalau melihat lagi ke mereka tentang kehidupannya, tentang rumah tangganya satu, itu ternyata rumah tangga dibangun bukan oleh dua orang yang sempurna, tapi dua orang yang ingin saling menyempurnakan. Dan orang yang ingin saling menyempurnakan pasti punya dua hal yang paling kuat. Mau bersabar, mau memaafkan. Termasuk kita mau bersabar dan mau memaafkan apa yang dilakukan Aldi Taher dan Lord Rangga. Karena pasti ada nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Percayalah, kita nggak bisa mengadili orang tanpa masa lalunya. Kita nggak bisa mengadili orang tanpa mengenal masa lalu mereka. Itu adalah sebagian proses hidup. Ya. Semua masing-masing punya proses hidup, kehidupannya. Ya, Dan satu kalimat mereka yang sangat menarik. Ini terakhir ya, terakhir. Hidup itu cuma satu tujuannya. Menjadi rahmat buat sesama, menjadi rahmat buat semesta. Yes. Kang Maman, Aldi Taher, Lord Rangga. Poligami berkah. JNE Jaya, Mulia Jaya. JNE keren, I love you so much to the bone. Ada lagunya. Jagalah hati, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Wassalamualaikum. Maaf lahir batin Lord. Cium tangan dulu. Teman-teman, calon ayam sekali lagi potong. jangan lupa subscribe. Nanti akan ada pertanyaan spesial di caption kita. Dapatkan banyak hadiah dari JNE pastinya. Dan saya Reza Anugrah pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di podcast episode kita kali ini. Dan yang pasti teman-teman, stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.